Dean Ambrose beneran si penyerang misterius? Kebenaran tentang Green Shirt Guy? Gunther tiba-tiba dibenci fans WWE? Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Dean Ambrose beneran si penyerang misterius? Teori-teori soal Mystery Man di storyline WWE makin gila aja, dan fans terus ngelempar nama Dean Ambrose, Jon Moxley dari AEW. Tapi sekarang udah ada rumor killer buat mantan member The Shield itu, dan kayaknya obrolan online soal dia cuma omong kosong belaka. Survivor Series War Games 2025 jadi malam yang gak bakal dilupain, terutama buat The Vision, karena Bron Breakker ngepin si Empang buat ngasih kemenangan ke timnya. Tapi jelas itu semua nggak bakal terjadi tanpa si pria berhoodie hitam itu. Orang misterius itu ngehajar the best in the world dengan curb stomp sebelum kabur, bikin para fans yakin kalau itu ulahnya Seth Rollins. Tapi nama The Visionary sekarang udah dicoret dari daftar tersangka, setidaknya untuk sementara. Rollins lagi fokus rehab bahu setelah operasi dan kecil kemungkinan balik dalam waktu dekat. Nama Austin Theory juga ikut-ikutan disebut, tapi kalau storyline ini ditarik sampai tahun depan, orang di balik topeng itu bisa aja sosok yang totally berbeda. Akun Facebook bernama WWE is in my DNA ngaku kalau Jon Moxley adalah orang di balik topeng itu, dan identitasnya ditutupin karena dia masih terikat kontrak dengan AEW. Idenya sih seru di atas kertas, tapi laporan terbaru bilang kalau rumor itu sama sekali tidak benar, karena Dean Ambrose tidak akan kembali ke WWE dalam waktu dekat. Menurut kalian, apakah Dean Ambrose itu emang yang si penyerang misterius? Komen di bawah. Kebenaran tentang Green Shirt Guy. Salah satu fans WWE paling terkenal di dunia, atau minimal di internet, adalah Green Shirt Guy. Dia populer banget karena selalu nongol di kursi-kursi terbaik pas Raw, SmackDown, dan acara premium. Akhirnya, sekarang kebenaran tentang dia terungkap di tengah rumor soal uang settlement dari WWE. Rumornya gini, Green Shirt Guy alias Superfan Smiles bisa duduk ringside karena dia dapat kompensasi dari WWE setelah kena cedera karena pegulat WWE. Dan itu dipakai buat beli tiket-tiket mahal, tapi Nick Khan udah langsung ngebantah cerita itu mentah-mentah. Di podcast Impulsif bareng Logan Paul yang punya beef sama Green Shirt Guy, Nick Khan ditanya soal rumor itu. Dia langsung bilang itu semua bohong dan ngejelasin kalau Smiles beli tiketnya lewat On Location. Salah satu sister company-nya WWE dan UFC itu On Location. Dia bayar kursinya, dia bayar tiket premium lewat On Location, makanya dia bisa duduk di paling depan, kata Nick Khan. Nama asli Superfan Smiles juga nggak ada yang tahu, begitu juga soal dia kerjanya apa. Banyak fans penasaran karena butuh duit gede banget buat hadir di banyak event WWE, dari tiket, akomodasi, sampai biaya perjalanan. Menurut kalian, apakah kalian suka sadar dengan Green Shirt Guy waktu nonton WWE? Komen di bawah. Gunther tiba-tiba dibenci fans WWE. Gunther berhasil ngalahin LA Knight di SmackDown minggu kemarin buat menangin The Last Time Is Now turnamen. The Ring General nyapu bersih 3 match berturut-turut di Raw dan SmackDown buat ngunci kemenangan. Sekarang dia bakal ngadepin John Cena di retirement match-nya di Saturday Night's Main Event tanggal 14 Desember di Capital One Arena, Washington DC. Tapi ada kabar kurang enak sebelum clash besar ini. WWE Universe kayaknya nggak begitu suka sama match-nya lawan LA Knight. Video pertandingan final itu di-upload di YouTube WWE dan surprisingly dislike-nya lebih banyak daripada like-nya. Pas video ini dibuat, videonya punya 13.000 dislike dan 10.000 like. Angkanya mungkin berubah nanti, tapi untuk sekarang fans udah jelas nunjukin rasa nggak puas mereka. Padahal match-nya sendiri bukan one-sided, lebih kayak duel adu kuat di mana dua-duanya ngelempar jurus terbaik mereka. Dari awal turnamen, Gunther emang udah difavoritin buat menang. Fans kayaknya nggak suka lihat LA Knight tap out ke Gunther, atau mereka simply pengen Knight yang menang dan maju buat ngelawan Cena pekan ini. WWE Universe udah lama banget nge-backup LA Knight, teriak namanya, nuntut WWE buat nge-push dia, tapi sampai sekarang mantan United States Champion itu masih belum dapat push yang benar-benar dia tunggu. Menurut kalian, apakah kalian suka Gunther yang akan lawan John Cena besok minggu ini? Komen di bawah.
Reaksi John Cena akan lawan Gunther di pertandingan pensiunnya. Gunther baru aja menangin The Last Time Is Now turnamen di SmackDown minggu kemarin dan resmi ngantongin tiket buat Saturday Night's Main Event, tempat dia bakal ngadepin John Cena di retirement match-nya. The leader of C-Nation akhirnya bereaksi juga, dia ngepost sesuatu di Instagram. Sejak turnamen itu diumumin, mayoritas fans udah yakin banget kalau The Ring General bakal jadi orang terakhir yang berdiri dan jadi lawan terakhir Cena. Dan itu beneran terjadi di SmackDown, waktu dia ngalahin LA Knight yang jadi favorit para penonton. Setelah menang, Gunther dapat sambutan yang super hostile karena penonton jelas ada di pihak The Megastar dan pengen LA Knight yang ngamanin spot itu buat pekan ini. Sekarang John Cena akhirnya ngasih reaksinya soal kejadian di SmackDown. Juara dunia 17 kali itu ngedrop postingan Instagram yang kayak biasa super misterius. Ini postingannya. Menurut kalian, apakah John Cena akan menang di pertandingan terakhirnya? Komen di bawah. Kendall Gray kejutkan seluruh dunia di NXT Deadline. WWE NXT Deadline 2025 punya 2 pertandingan Iron Survivor dan John Cena lah yang milih langsung semua pesertanya. Salah satu bintang wanita yang dia pilih justru bikin kejutan gede. Booker T bilang kalau pengaruh John Cena berasa banget di Deadline karena dia yang milih peserta Iron Survivor buat cowok maupun cewek. Hype buat match ceweknya juga rame, soalnya divisi wanita NXT udah lama dianggap sebagai divisi cewek yang terbaik di dunia wrestling. Dengan line up yang diumumin Cena, ini mungkin Iron Survivor match paling stack yang pernah ada. Matchnya bener-bener se-worthy itu. Dalam 25 menit, semua peserta punya skor 2 poin sampai detik-detik terakhir. Kendall Gray baru keluar dari penalty box dan dia sukses ngejepit lawannya dan ngambil kemenangan yang super mengejutkan. Kendall Gray yang sebelumnya udah muji-muji John Cena, sekarang bakal ngadepin Jessie Jane buat NXT Women's Championship di New Year's Evil. Nama Kendall Gray mungkin belum banyak dikenal, tapi di usia 24 tahun kayaknya cuma soal waktu sebelum dia meledak besar. Menurut kalian, apakah Kendall Gray punya masa depan yang cerah di WWE? Komen di bawah. Ada bintang cowok WWE yang suka godain para cewek. Bulan lalu, Becky Lynch dan Seth Rollins nongol di acara Something's Burning milik Brad Kreischer dan ngobrol panjang banget. Di situ, The Man ngejatuhin bom pernyataan soal seorang bintang cowok WWE yang nyalahgunain kekuasaan. Mulai dari nge-blacklist para wanita yang nolak pendekatannya, sampai nge-blacklist mereka lagi setelah berhasil manfaatin mereka. Gak ada nama yang disebut, tapi spekulasi langsung nyebar kemana-mana. Di Storytime with Dutch Mantel, sang manajer legendaris yang ada di WWE waktu itu kasih pandangannya soal klaimnya Becky. Dia bilang dia tahu ada sosok kayak gitu dan kelakuannya sering banget ngerusak karir banyak orang. Aku udah pernah dengar itu dari para bintang cewek WWE sebelumnya. Kadang di pesawat mereka cerita ke aku, mungkin karena aku udah tua. Mereka bilang ada beberapa cowok yang ngedeketin mereka terus. Ya itu hal wajar lah, aku nggak masalah. Tapi kalau ceweknya sampai nerima, itu bisa ngancurin karir mereka. Serius, kata Mantel. Dia juga nambahin kalau Becky ada di posisi yang benar karena hal kayak gitu emang pernah terjadi. Menurutku itu cuma clue buat ngelantur orang. Aku nggak yakin dia itu bagian dari roster. Dia ada di sana tapi bukan dalam kapasitas kerja. Dan semua orang tahu dia siapa. Aku nggak ragu sama omongannya Becky karena menurutku dia bilang 100% jujur di sini, kata Mantel. Menurut kalian, siapa nih bintang cowok WWE yang suka godain para cewek di sana? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were